Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Ya, belum Enyi. Saya Ardi Miftahul Akbar. Di sini saya selaku pembina dari Eskul Paskibraka dari SD, SMP, MA, SMA Sultan Arsalim. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bertanya-tanya nih Bapak tentang Islamologi yang ada di lingkungan sekolah yang Bapak pimpin ini. Kalau pertanyaan dari saya ini, bagaimana sih cara garapannya atau penerapannya Islamologi yang ada di SD, SMP, MA, SMA yang Bapak pimpin ini, Bapak? Gimana? Ya, jadi kita ini sekarang mencoba bagaimana supaya Islamologi ini bisa jalan. Yaitu dari mulai kita ada kebiasaan baru. Mulai dari anak-anak datang terus mengucapkan Assalamualaikum oleh guru piket, kemudian dijawab Waalaikumsalam. Setelah itu mereka langsung sholat duha. Setelah sholat duha mereka juga dilanjutkan membaca Al-Quran. Nah, setelah baca Al-Quran mereka surat-surat pendek atau surat-surat yang sebelumnya diajarkan oleh guru diulang kembali. Kemudian pelajaran inti. Nah, setelah pelajaran inti mereka kemudian istirahat. Ada yang ke kantin, ada yang istirahat. Kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur bersama di masjid yang kita punya. Kemudian setelah di sholat zuhur ada tausiah, kultum lah 7 menit. Setelah pun 7 menit kemudian masuk lagi ke kelas, yaitu pelajaran inti. Kemudian setelah itu setelah pelajaran inti maka dilanjutkan ada sholat asar. Nah, setelah sholat asar kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi penerapan sunnah Islamologi ini kita mulai dari awal. Kebiasaan bagi anak-anak siswa yang ada di sini baik di SD, di SMP, di SMA maupun di MA plus Intan Asalim. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk keimanan mereka itu kuat, mandiri, maju. Jadi mereka itu akan dididik seperti itu penerapannya. Nah, kemudian juga di bidang kesenian juga dikolaborasikan di bidang kesenian. Di sini kan ada tari merak, ada tari jaipong, ada tari-tari Nusantara. Yang masuk kepada mereka itu tarinya tetap ada, tapi yang membedakan itu tari merak kalau di sini di kerudung. Kemudian juga jaipong yang di sini itu juga di kerudung. Jadi identitas sebagai orang Islam yang di perempuan itu juga sama. Kemudian juga kalau sholat Jumat kan, kalau sholat Jumat anak-anak laki-laki itu masuk ke masjid, sholat Jumat bersama. Sedangkan perempuannya itu adalah keputrian yang membahas tentang perempuan, bagaimana mereka kalau sudah datang haid, bagaimana mereka cara berpacaran, bagaimana mereka kalau memasak, bagaimana mereka kalau nanti sudah rumah tangga punya anak. Itu diajarkan oleh guru-guru perempuan, namanya keputrian. Nah, itu juga diajarkan supaya selain mereka belajar di dalam kelas juga belajar seperti itu. Kan seperti itu. Mungkin ke depan akan mendatangkan ibu-ibu yang punya putra putrinya itu lebih dari 10 orang. Tapi sukses begitu. Nah, itu kan ada perimbangan-perimbangan. Nah, kalau laki-lakinya sudah di masjid, kemudian juga diajarkan tentang bagaimana tanggung jawab sebagai nanti kalau punya pacar, bagaimana tata krama adab berpacaran, bagaimana kalau sudah rumah tangga tanggung jawab suami seperti apa. Nah, itulah tujuan kita membuat sebuah Islamologi. Islamologi sendiri ini kan ilmu-ilmu yang mempelajari keislaman, tapi bukan hanya dipelajari, tapi kita lebih banyak prakteknya kurang. Nah, kira-kira itu. Paling Bapak, kan di sini setiap orang itu berbeda karakternya Bapak. Ada yang mau melaksanakan, ada yang tidak. Nah, kalau dalam bahasa kasarnya itu bagaimana cara menegurnya apabila siswa-siswinya atau gurunya tidak melaksanakannya gitu Pak? Nah, itu adalah kewajiban sebagai guru. Karena kan ada
kalau di masjid, di masjid itu guru itu kalau Jumatan atau sholat itu jangan bergerombol, maka ada ini yang ribut, maka guru itu diam di situ. Kemudian juga ada yang ini, jadi cara ngajaknya itu tidak memakai kekerasan, tidak memakai. Jadi cara Islam itu secara persuasif, secara bagaimana memanusiakan manusia. Kan Islam itu rahmatan lil alamin. Menurut Rasulullah itu. Jadi kita tuh yang penting itu apa yang digariskan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan oleh umatnya. Jadi di Islam itu tidak ada kekerasan, tidak ada intoleransi, tidak ada membuli, tidak ada yang sifatnya itu yang lainnya. Islam itu kan dengan kelembutan, Islam itu dengan kasih sayang, Islam itu dengan demokrasi gitu kan. Nah itu cara-cara itu. Jadi guru memang mendapatkan tugas pokok atau yang seniornya. Kalau kelas 6 pasti harus memberi contoh ke kelas 5, kelas 5 ke kelas 4, begitu juga yang kelas 9 ke kelas 8, kelas 8 ke kelas 7, yang kelas 12 ke kelas 11 ke kelas 10. Jadi itu secara estafet, karena kalau semua itu dibebankan kepada guru, maka guru pun kewalahan, harus istirahat, harus ini kan seperti itu. Memang di lingkungan kita kan di sini alhamdulillah sampah juga sebagian dari mereka perilaku orang Islam. Boleh kita makan segala macam di kantin atau di mana, tapi kan harus disimpan tuh sampahnya pada tempatnya. Kemudian juga cuci tangan, apalagi sekarang COVID, mereka kan sudah dibiasakan. Cuci tangan di kita ini kan tidak pakai wastafel yang hebat, tapi pakai corong minyak gitu. Kan jadi menarik. Saya melihat ada anak sedang dipoto oleh orang tuanya. Betul saya tanya, Bu, pulau dipoto ini menarik Pak Salim, karena ini corong minyak, bukan wastafel yang bagus. Ini satu dekade dia akan ingat. Mungkin hari ini foto itu biasa, tapi 10 tahun, 20 tahun dia setelah sukses, akan ingat bahwa dulu saya zaman COVID, kan COVID itu menurut para ini katanya 100 tahun wabah ini suka datangnya gitu. Mungkin oleh Hardi atau oleh Bapak sendiri tidak akan mengalami lagi COVID yang keberapa gitu, karena itu kan itu rahasia Allah. Nah itu kira-kira bagaimana cara menenteram kalau anak-anak yang kurang nurut segala macam itu diantaranya. Paling Bapak satu lagi dari saya, motivasi dari Bapak, semangat dari Bapak untuk guru-guru, untuk pembimbing menghadapi para siswanya yang sangat bandel gitu Bapak dalam menerapkan ajaran Islam itu bagaimana Bapak dari Bapak? Yang pertama, guru sendiri punya karakter, punya misi, bahwa kita itu berusaha untuk membentuk budi pekerti, berusaha untuk membentuk karakter manusia, dan serahkan kepada Allah. Karena yang membulak-balikkan kita ini kan Allah. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, ya insya Allah selesai masalah. Kalau memang ditaati saat itu, alhamdulillah. Kalau tidak ditaati berkali-kali. Kan seperti Cikaracak ningang batu laulung jadi lego. Kalau kita terus berjuang, kemudian kita terus berusaha, insya Allah manusia itu kan bukan batu, tapi hanya ibarat kan. Nah itu pun juga sama. Nah inilah kewajiban sebagai guru, karena di pendidikan itu ada 3. Kita itu senang. Kenapa Bapak senang mendirikan pendidikan? Karena yang satu adalah mendidik anak soleh. Anak soleh itu baik anak kita sendiri maupun murid yang kita ajari. Mereka soleh, mereka baik bagi ibu bapaknya, untuk bangsanya. Maka kita akan terbawa menjadi orang soleh, dapat bagian. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu itu apa saja, dari ilmu mulai nyamal yang tadi, macul, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu matematik, ilmu seni. Kalau memang itu bermanfaat bagi anak-anak, maka kita juga insya Allah ke bawah kalau sudah meninggal. Yang ketiga itu adalah harta atau amal jariah. Nah kita beramal kan, mengeluarkan biaya orang tuanya untuk bayar SPP, yayasan untuk membangun, untuk membayar gaji,
untuk sarana prasarana itu kan amal jariah yang dilakukan demi kepentingan umat, demi kepentingan bangsa. Karena bangsa Indonesia itu, orang Islam itu harus juga mengerti tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar, tentang NKRI, tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini kan bukan negara Islam, tapi harus menganut, karena di sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa sudah terlindungi semua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, itu semua tercermin dari Islam. Tidak perlu kita itu membuat jadi negara Islam, itu memayungi, karena di Indonesia itu kan bukan keseragaman, tapi keberagaman, berbagai suku, berbagai agama, berbagai budaya, berbagai bahasa, itu kan berbeda-beda. Tapi kita dalam satu rangkaian itu tentang Bhinneka Tunggal Ika, gitu Bang Ardi. Baik Pak, terima kasih atas motivasi ilmu dari Bapak, sangat bermanfaat sekali bagi kami semua, khususnya para pembimbing, para guru yang ya khususnya di lingkungan Intan Al-Salim Bapak. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami semua ini bermanfaat di dunia dan di akhirat Bapak. Amin. Semoga Bapak sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan selalu dilimpahkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.